Ngomongin soal pemimpin, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kita? Mungkin ruang rapat ya, jabatan tinggi, kekuasaan gitu kan. Tapi gimana kalau kepemimpinan sejati itu bukan soal jabatan yang kita kejar, tapi panggilan yang kita jawab? Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng konsep kepemimpinan tapi dari sudut pandang yang beda banget. Bukan soal tangga karir, tapi soal rancangan ilahi. Coba deh, kita renungin janji ini sebentar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Wow, ini bukan cuma kata-kata motivasi biasa loh. Ini tuh kayak blueprint ilahi, sebuah deklarasi identitas buat kita semua. Artinya apa? Tuhan itu nggak menciptakan kita buat sekedar ngikutin arus, tapi justru buat mengarahkan arus itu. Ini DNA rohani yang udah ditanamkan di dalam diri kita masing-masing. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas soal panggilan untuk menjadi kepala. Terus kita lihat 4 wajah pemimpin Alkitabiah. Lanjut, gimana cara membangun karakter unggul, waspada sama jebakan yang menyebabkan kejatuhan, dan yang terakhir, refleksi atas kepemimpinan kita. Yuk, langsung mulai aja. Oke, kita masuk bagian pertama. Panggilan untuk menjadi kepala. Nah, kalau kita dipanggil buat jadi kepala, pertanyaan paling dasarnya kan, kenapa ya? Kenapa sih Tuhan yang maha kuasa banget nggak ngatur semuanya sendiri aja? Kok dia malah milih pakai kita manusia yang penuh keterbatasan ini buat jadi pemimpin? Yuk kita coba cari tahu alasannya. Nah, ini dia definisinya yang menurut saya keren banget. Kepemimpinan itu kemampuan buat mempengaruhi, memotivasi, dan ngebimbing orang lain buat capai tujuan bareng. Kata kuncinya di sini adalah pengaruh. Jadi ini bukan soal merintah ya, tapi soal mempengaruhi. Bukan ngontrol tangan orang, tapi menggerakkan hati mereka. Persis kayak jadi garam dan terang dunia. Garam kan mengubah rasa, terang mengusir gelap. Nah, pengaruh pemimpin itu ya kayak gitu, mengubah atmosfer di sekitarnya. Jadi kepemimpinan itu bukan soal jabatan, bukan soal posisi, tapi soal kemampuan buat mempengaruhi, memotivasi, dan ngebimbing orang lain ke satu tujuan yang sama. Sesederhana itu, tapi dalam banget maknanya. Amsal ini merangkum semuanya dengan sempurna. Wahyu di sini bisa kita artikan sebagai visi dari Tuhan. Dan disitulah peran seorang pemimpin jadi vital banget untuk menerima visi itu dan menyampaikannya. Tanpa itu, ya kita semua bisa tersesat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih kita sebetulnya butuh pemimpin? Jawabannya lebih dalam dari sekedar manajemen loh. Ini adalah bagian dari sebuah rancangan besar buat keteraturan dan kemajuan. Jadi, ada 6 alasan krusial nih. Pemimpin itu menciptakan struktur dan kasih visi. Mereka mengkoordinasikan bakat-bakat yang beda-beda, melindungi yang lemah, mengajarkan kebenaran, dan jadi agen perubahan. Coba deh bayangin sebuah tim, perusahaan, atau bahkan negara tanpa semua ini. Pasti kacau balau kan? Oke, kita udah paham ya, kenapa kepemimpinan itu penting banget. Sekarang pertanyaannya, gimana sih bentuknya? Nah, Alkitab ngasih kita 4 model atau 4 wajah pemimpin yang luar biasa banget buat kita contoh. Kita mulai dari yang pertama. Ini gambaran yang, intim banget dan nyentuh hati deh. Sang Gembala. Ini bukan soal strategi, bukan soal target, tapi murni soal kepedulian yang tulus dan mendalam. Jadi pemimpin gembala itu gimana sih? Dia merawat, melindungi, dan membimbing kawanannya. Dan yang keren, dia kenal setiap domba secara pribadi. Bukan cuma tahu jumlahnya, tapi tahu namanya. Tahu mana yang lagi sakit, mana yang sering ketinggalan. Tugasnya bukan cuma ngarahin, tapi benar-benar merawat, melindungi, dan ngasih makan. Ini kepemimpinan yang datangnya dari hati, buat setiap individu. Oke, siap-siap ya. Model yang kedua ini benar-benar ngejungkir balikin semua konsep sukses yang diajarin dunia. Lupakan soal tahta, lupakan mahkota. Kepemimpinan sejati itu justru ditemuin di baskom sama handuk. Yep, inilah sang hamba. Jadi apa sih pemimpin hamba itu? Dia paham kalau memimpin itu melayani, bukan mendominasi. Dia menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Dia tahu kalau kebesaran itu diukurnya bukan dari berapa banyak orang yang melayani dia, tapi berapa banyak orang yang dia layani. Waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu kan contoh paling puncaknya. Pemimpin sejati itu yang mau turun dan melayani. Kutipan ini, wah ini benar-benar merangkum semuanya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini kayak membalikan piramida kepemimpinan yang kita kenal di dunia kan? Kebesaran sejati itu diukur dari seberapa banyak kita melayani, bukan seberapa banyak kita dilayani. Lanjut ke model ketiga. Yang ini nih menuntut kita buat mengubah cara pandang kita soal, ya segalanya. Ini tentang tanggung jawab atau akuntabilitas. Intinya gini, kita ini bukan pemilik.
Kita cuma manajer yang dipercaya. Atau istilahnya, sang penata layan. Seorang penata layan itu sadar kalau dia itu manajer yang dipercayakan Tuhan. Dia bertanggung jawab penuh atas apa yang udah dipercayakan ke dia. Dan dia tahu, suatu saat nanti dia bakal dimintai pertanggungjawaban. Masih ingat kan perumpamaan talenta? Nah, semua yang kita punya, bakat, waktu, bahkan orang-orang di sekitar kita, itu semua bukan punya kita. Itu titipan, investasi dari surga. Penata layan yang bijak bakal terus mikir, gimana ya caranya ngembangin titipan ini? Karena dia tahu, nanti bakal ada audit akhirnya. Dan yang keempat, ini yang paling kuat dampaknya karena diliatin setiap hari, sang teladan. Pemimpin teladan itu memimpin lewat contoh hidupnya sendiri. Dia jadi model yang layak ditiru. Kenapa? Karena ada integritas antara perkataan dan perbuatannya itu nyambung. Gini deh, senjata kepemimpinan paling ampuh itu bukan omongan kita, tapi hidup kita. Orang mungkin bisa ragu sama apa yang kita katakan, tapi mereka akan selalu percaya sama apa yang kita lakukan. Nah, jadi teladan itu artinya hidup dengan integritas. Nggak ada jurang pemisah antara ucapan dan tindakan. Oke, jadi kita udah punya 4 wajah pemimpin yang keren banget. Gembala, hamba, penata layan, dan teladan. Tapi ini kan bukan topeng yang bisa kita gonta-ganti pakai ya. Ini tuh karakter yang harus tumbuh dari dalam. Pertanyaannya sekarang, gimana cara bangun fondasi karakternya? Nah, ada 6 kuncinya nih. Ada 6 nih kuncinya. Pertama, punya hubungan intim dengan Tuhan. Kedua, punya karakter yang kuat. Ketiga, melayani dengan rendah hati. Keempat, punya keberanian dan keyakinan. Kelima, membangun dan memberdayakan orang lain. Dan keenam, belajar dari kesalahan. Coba deh bayangin ini kayak pohon. Kunci dari semuanya itu akarnya, yaitu hubungan intim kita sama Tuhan. Dari akar yang kuat, tumbuh deh batang karakter yang kokoh. Terus muncul cabang-cabangnya, kerendahan hati buat melayani, keberanian, visi buat memberdayakan orang lain, sampai kekuatan buat belajar dari kesalahan. Semuanya itu berawal dari akar. Membangun karakter kayak gitu kan perjalanan seumur hidup ya. Dan di sepanjang jalan itu, wah, banyak banget ranjau darat yang tersembunyi. Jebakan-jebakan yang bisa meruntuhkan pemimpin yang paling kuat sekalipun. Yuk kita sorot beberapa warning sign yang paling bahaya. Jebakan nomor 1, dan ini yang paling klasik, kesombongan. Tanda-tandanya apa? Mulai ngambil kemuliaan Tuhan buat diri sendiri. Nggak mau dengerin nasihat atau kritik. Merasa bisa sendiri, nggak butuh orang lain. Dan yang paling parah, mandang rendah orang lain. Ingat kan cerita Raja Nebukadnezar? Dia lihat kerajaannya yang hebat terus bilang, "Wah, hebat banget ya Babel ini yang kubangun dengan kekuatanku." Saat itu juga, Tuhan merendahkan dia. Kesombongan itu terjadi pas kita lupa kalau semua pencapaian kita itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Nah, ini bagian yang menarik banget. Setiap pemimpin itu pasti pernah salah. Pertanyaannya bukan apakah kita akan jatuh, tapi gimana respon kita setelah jatuh. Di sini ada 2 pilihan ekstrim. Kita bisa menolak pertobatan, ngerasin hati kayak Raja Herodes, atau kita bisa menerima teguran dengan rendah hati kayak Raja Daud. Dan ini dia, momen yang mengubah segalanya. Cuma beberapa kata dari seorang raja yang perkasa, tapi diucapkan dengan hati yang hancur. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Pengakuan yang tulus ini, inilah kuncinya. Kunci yang membuka pintu pengampunan dan pemulihan. Jadi ingat ya, kegagalan kita itu bukan vonis mati. Itu cuma persimpangan jalan. Pilihannya ada di kita. Petrus, yang udah menyangkal Yesus, justru dikasih kesempatan kedua. Pertanyaannya bukan, apakah kamu sempurna? Bukan. Tapi, apakah engkau mengasihi aku? Ini nunjukin kalau gagal itu bukan akhir dari segalanya. Pemulihan itu selalu mungkin dan seringkali kesalahan adalah guru terbaik kita. Coba perhatikan kontras yang tajam banget ini. Di satu sisi ada kerendahan hati, sumber anugerah, kebesaran dalam melayani, dan jalan menuju pemulihan. Di sisi lain, ada kesombongan yang ditentang Tuhan, yang cuma cari kemuliaan diri, dan ujung-ujungnya cuma kehancuran. Ini tuh kayak pertempuran inti di dalam hati setiap pemimpin. Dan ternyata, kesombongan itu cuma puncak gunung es loh. Masih banyak jebakan lain. Ada cinta uang dan keserakahan, contohnya Yudas. Ada ketidaksetiaan kayak Daud dan Batseba. Ketidaktaatan pada firman Tuhan kayak Raja Saul. Ada juga kepahitan dan gak mau mengampuni. Sampai kelelahan atau burnout yang bisa melumpuhkan kayak yang dialami Elia. Pertanyaannya buat kita renungkan, di area mana nih kita paling rentan? Oke, kita udah belajar banyak banget nih. Tapi yang paling penting sekarang adalah gimana caranya kita bawa pulang semua ini. Gimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini di kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita ditempatkan buat jadi pemimpin. Yuk kita mulai dari lingkaran terdekat kita dulu, keluarga. Kita nggak perlu jadi CEO buat jadi pemimpin kan?
Sebagai orang tua, sebagai kakak, atau bahkan sebagai anak, coba deh kita pikirin, gimana caranya kita bisa lebih baik lagi menerapkan model gembala di rumah minggu ini? Gimana caranya lebih merawat, melindungi, dan mengenal kawanan domba kita di rumah? Coba pikirin satu hal kecil aja yang bisa kita lakuin. Dan sekarang, kita bawa keluar rumah. Buat besok nih, di tempat kerja atau di komunitas kita. Apa satu tindakan praktis sebagai pemimpin hamba yang bisa kita lakukan? Nggak perlu yang muluk-muluk. Mungkin nawarin bantuan ke teman yang lagi repot, atau dengerin curhatan orang tanpa motong pembicaraan, atau sesimpel bikinin kopi buat rekan kerja. Karena kepemimpinan ilahi itu nggak dimulai dari jabatan, tapi dari satu tindakan pelayanan yang tulus. Jadi, apa langkah pertama Anda besok?